Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Presiden Corner, lugas mengulas agenda istana, tameng disinformasi, cerdas mengkritisi. Bersama saya Fitri Megantara, kita akan melihat bagaimana Presiden dan wakilnya menjalankan roda pemerintahan dan mengatasi berbagai persoalan selama sepekan. Dan inilah Presiden Corner selengkapnya. Mendorong swasembada gula menjadi salah satu agenda kerja Presiden pekan ini. Sementara Wakil Presiden menghadiri sejumlah pertemuan di Persatuan Uni Emirat Arab. Apa saja kegiatan Presiden dan wakilnya selama satu pekan ini? Ini informasinya untuk Anda. Sekali lagi saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat. Ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya ganti. Nah, akan berubah, kalau enggak akan berubah. Pemirsa, membenahi birokrasi menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Jokowi. Dalam 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua, bagaimana hasilnya? Disiplin dan kinerja adalah dua tantangan utama pembenahan aparat negara. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, salah satu prioritas program kerja adalah pembenahan birokrasi. Pertanahan adalah sektor yang terus mendapat sorotan. Pada pemerintahan sebelumnya, kinerja pembuatan sertifikat tanah sangat tidak memuaskan. Kalau setahun hanya bisa dikerjakan 500.000, artinya Bapak Ibu harus menunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat. Mau?
Saat membagikan sertifikat tanah di Jawa Timur beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian ATR BPN terus meningkatkan kinerja. Presiden mentargetkan BPN menerbitkan lebih dari 9 juta sertifikat setiap tahun. Sekali lagi saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat. Sektor lain yang juga mendapat sorotan Presiden Jokowi adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. Pelayanan imigrasi disebut Presiden garda terdepan dalam menjaring investasi. Belum lama ini, Presiden Jokowi justru menyentil buruknya kinerja Ditjen Imigrasi. Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat kita izin tinggal. Auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang dirubah total harus. Oleh sebab itu saya cek, ini kenapa kita menjadi tidak menarik. Salah satunya, bukan salah satu, yang paling gede kontribusinya yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama. Ini yang gini-gini nih bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, merubah ini Pak. Udah. Ganti itu. Pak, kalau kira-kira memang nggak punya kemampuan untuk reform seperti, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya ganti. Nah, akan berubah. Kalau nggak akan berubah. Gitu. Pemirsa, bila banyak menteri terjun dalam Pilpres nanti, lalu bagaimana kinerja pemerintahan Presiden Jokowi? Siap evaluasi, itu janji Presiden Jokowi. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Ya, saya minta semua menteri fokus bekerja. Ya, tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan menteri tidak perlu mundur dari jabatannya bila maju sebagai capres atau cawapres. Pekan ini Presiden Jokowi berjanji akan mengawasi kinerja para menteri. Menjaga kekompakan kabinet menjadi tantangan lain Presiden Jokowi agar pemerintahan koalisi tidak pecah kongsi. Tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan. Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu, ya akan dievaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak. Itulah janji Presiden Jokowi menjelang datangnya tahun politik sebentar lagi. Namun tentu tak mudah memastikan para menteri tetap fokus bekerja bila jadwal kampanye mulai menyesaki agenda. Memang tak mudah bagi pejabat publik yang satu kakinya masih bertopang pada partai politik. Selain harus melaksanakan tugas negara, menteri dengan latar belakang politisi juga dituntut membantu partai politiknya. Selain berpotensi menyalahkan fasilitas negara, kesibukan politik para menteri juga berpotensi menyalahgunakan anggaran negara. Berbagai bantuan pemerintah berpotensi dikemas ulang sebagai program partai politik. Presiden Jokowi tampaknya tak mau ada menteri yang bermain-main dengan kewenangan jabatan. Presiden tegas menyatakan menteri harus fokus bekerja. Ya, saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan
harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000. Paling penting itu, tugas dari saya itu. Sama semuanya harus fokus bekerja, utamanya yang berkaitan dengan energi dan pangan. Ini penting. Ini saya urus terus. Urusan yang berkaitan dengan BBM, urusan yang berkaitan dengan energi, misalnya batu bara, semuanya. Karena dunia terdisrupsi di energi dan pangan. Sehingga kita harus konsentrasi dan jangan sampai kita terpeleset di dua bidang. Dalam Kabinet Indonesia Maju, ada 21 perwakilan partai politik yang duduk sebagai menteri dan wakil menteri. Di antaranya, 4 ketua umum partai politik yang berpotensi menjadi capres atau cawapres. Terbaru, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Ada pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Suharso terpilih menjadi Ketua Umum P3 pada Desember 2020. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga duduk dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menko Perekonomian. Dan yang keempat adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mendapat posisi sebagai Menteri Pertahanan. Pada Agustus lalu, Presiden Jokowi mengakui ada menteri yang telah memastikan diri akan maju dalam Pilpres 2024. Presiden menyatakan tidak dapat melarang aspirasi politik tersebut. Istilahnya, saya kira karena menyampaikan kepada saya, ya masa saya bilang jangan, enggak gitu. Pastinya ya silakan. Ya, demokrasi kita kan memang harus disampaikan seperti itu. Nggak mungkin presiden ada misalnya menteri yang ke saya untuk menyampaikan itu, kemudian saya bilang tidak. Nggak bisa. Ya silakan. Tantangan lain yang bakal dihadapi Presiden Jokowi menjelang pemilu dan Pilpres 2024 adalah menjaga kekompakan kabinet. Saat kepentingan partai saling berseberangan dan ambisi politik telah berhadapan, soliditas kabinet jadi taruhan. Menjaga kekompakan kabinet jadi tantangan lain Presiden Jokowi agar pemerintahan koalisi tak pecah kongsi. 3 tahun lalu dalam rapat Kabinet Paripurna pertama, Presiden telah menegaskan bahwa kabinet merupakan kerja tim. Karena itu perlu kerjasama yang baik agar sukses membangun Indonesia. Kerja kita adalah kerja tim. Bukan kerja menteri per menteri, bukan kerja sektoral. Ini adalah membangun sebuah negara besar. Nggak mungkin menteri itu berjalan sendiri-sendiri, kerja tim. Yang dikoordinasi oleh para Menko. Jangan sampai ada lagi diundang Menko selama 5 tahun hadir sekali aja tidak. Ada yang seperti ini. Saya dengar, saya juga baru dengar. Bagaimana kita bisa mengkonsolidasi, mengkoordinasi, diundang rapat oleh Menko, tidak pernah hadir. Hal seperti ini yang harus saya garis bawahi. Sekali lagi, kerja kita adalah kerja tim. Pemirsa, budidaya tebu tidak hanya penting untuk mencapai swasembada gula, Presiden Jokowi juga ingin mengawal ketahanan energi melalui tebu. Apa saja pesan penting dan menarik dari Istana pekan ini? Informasinya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, saat meninjau penanaman tebu di Mojokerto, Jawa Timur, Presiden Jokowi menyatakan optimis Indonesia mampu swasembada gula dalam 5 tahun. Budidaya tebu juga berperan strategis untuk ketahanan energi. Biasanya di Brasi itu hanya nongolnya 2. Di sini bisa nongol 4 atau 5. Ini juga sesuatu yang luar biasa, sehingga tadi disampaikan kalau kita betul-betul bisa menyiapkan 700.000 hektar
kita akan mandiri, kita akan swasembada gula dalam 5 tahun ke depan. Dan akan saya siapkan yang 700 itu. Sekarang baru dapat 180.000 hektar. Kita butuhnya 700.000 hektar akan saya siapkan. Larinya kalau gulanya tercapai nanti sebagian bisa dilarikan entah lewat proses molase atau langsung itu akan masuk ke etanol yang kita mulai nanti dengan E5 dulu. E5 jalan, E10, E20 kayak kita main dulu. B20, B30 untuk sawit ya, ini sama. Ini kita yang saya senang kita sudah ketemu jurusnya. Pemirsa, saat membuka G20 Religion Forum, Presiden Joko Widodo mengungkapkan toleransi dan kerjasama antar umat beragama merupakan bagian penting pembangunan. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dalam suku, bahasa, dan agama. Tetapi kami dipersatukan oleh ideologi negara yaitu Pancasila. Kami dipersatukan oleh toleransi dan persatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Bapak Ibu yang saya hormati, tokoh-tokoh agama yang berbeda telah menjadi bagian utama dari perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih di tahun 1945. Tokoh-tokoh agama yang berbeda juga menjadi bagian utama untuk mempersatukan Indonesia. Bahkan tokoh-tokoh agama yang berbeda juga menjadi bagian penting untuk mensukseskan program-program pembangunan pemerintah. Sedangkan saat meninjau pameran Indo Defense 2022, Presiden Jokowi mendorong holding industri pertahanan Indonesia Defense ID dapat menjadi 50 besar perusahaan pertahanan kelas dunia. Pentingnya kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain. Dan kita tahu semuanya perkembangan global yang perlu disikapi oleh industri pertahanan dalam negeri kita. Karena kita tahu indikasi anggaran pertahanan di negara-negara NATO di Timur Tengah dan juga di Asia Timur ini ada kecenderungan naik sangat drastis. Serta kemunculan teknologi-teknologi militer yang baru ini juga perlu kita ikuti bersama. Dan saya senang tadi sudah disampaikan oleh Direktur Utama Defense ID bahwa mereka mentargetkan untuk segera bisa masuk ke 50 perusahaan pertahanan kelas dunia. Tentu saja dengan produk-produk yang kita miliki sekarang harus dikembangkan sebaik mungkin. Saya rasa itu. Sementara itu, pekan ini Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengunjungi Presiden Persatuan Emirat Arab. Kedua pemimpin sepakat mendorong moderasi beragama. Perlu kita jaga supaya sesuai dengan apa yang pemahaman Islam yang benar, ya, pemahaman yang murni, yang tidak disalahpahamkan, dirubah menjadi, ya tentu tidak ada radikalisme atau apa yang lain-lain juga, artinya dijagalah istilah beliau, jangan ada pembajakan terhadap ajaran Islam ini. Jadi saya menganggap bahwa kita sepaham, kita memang Indonesia sedang mengawal itu, menjadikan Islam yang moderat sebagai mainstream di Indonesia, dan ini ingin kita jadikan sebagai juga cara berpikir bersama secara global. Indonesia dan Persatuan Emirat Arab juga sepakat bekerja sama mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan penguasaan teknologi tinggi.
ilmu-ilmu yang kira-kira baru ya, sains yang ke depan itu sedang kita rumuskan kerjasama itu ya, tentang masalah teknologi umumnya, dan itu juga tadi disinggung pentingnya penguasaan teknologi, dan itu akan kita wujudkan nanti dalam bentuk pendidikan ya itu School of Future Studies itu. Ini saya kira, dan ini kalau ini bisa kita akan mempunyai model sekolah yang sangat modern lah ke depan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden PEA juga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan beliau mengatakan bahwa beliau sangat memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tulus, dan beliau juga mengatakan bahwa Indonesia memang punya potensi besar, baik sumber daya manusia maupun juga sumber daya alamnya, sehingga beliau juga ingin bekerjasama dengan Indonesia supaya Indonesia menjadi negara yang kuat. Dan beliau yakin bahwa potensi Indonesia untuk menjadi negara yang kuat itu sangat dimungkinkan karena potensi yang dimiliki Indonesia. Hanya memang perlu adanya upaya-upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam President's Corner untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.